君はそのリーダーとなり、世界を滅ぼす。化け物。冗談ですよね。化け物。人類の敵。他の仲間と共に名誉の戦士としてバカだ。化け物なのか。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya baik-baik saja. Karena banyak dari kalian yang minta lanjutin series ini atau anime Zettai Karen Children Unlimited, maka di video kali ini kembali kita akan membahas anime tersebut untuk part yang keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah Hyobo mengetahui bahwa Hinomiya adalah seorang mata-mata dari Amerika, dirinya pun memutuskan untuk membunuh Hinomiya di sana. Sambil memperlihatkan bekas luka di dahinya, kita pun akan diperlihatkan dengan masa lalu Hyobo, di mana saat itu ia pertama kali memasuki negara Jepang saat ia masih anak-anak. Di sana ia bertemu dengan Subume, atau orang yang dilawan Hinomiya sebelumnya, yang merupakan seorang gadis dengan kekuatan indera keenam sama seperti Hyobo. Di sana Hyobo akan diadopsi oleh ayahnya Subume karena saat ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Hyobo pun segera menulis surat pengalamannya untuk ayahnya dan berharap ayahnya bisa mendengarnya di surga. Lalu tiba-tiba Subume pun datang dan sedikit usil kepada Hyobo dengan mengambil suratnya tersebut. Akan tetapi Subume pun begitu terkejut di saat Hyobo berhasil mengambil surat itu secara paksa dari dirinya. Ia pun sedikit bingung karena kekuatannya seakan tidak berpengaruh terhadap Hyobo. Lalu tak lama beberapa orang dari pihak militer pun datang dan meminta Hyobo serta Subume untuk bergabung dengan mereka sebagai unit tentara Esbart yang baru saja mereka bangun, yang dimana orang-orang yang telah bergabung adalah pengguna kekuatan Esbart. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membuat para Esbart diakui oleh orang-orang sebagai orang yang baik, bukan sebagai monster, serta untuk menyelamatkan dunia. 私も男爵も君たちの力を世のために役立てたいんだよ。大学ではつぼみ男爵と君のお父さんの後輩だった。超常能力を人のために。わかりやすく輝かしい成果を上げて人々に理解を促す。君の力は素晴らしいものだ。我々が作る新しい組織、超能特務部隊の仲間になってほしい。同志、超能特務部隊。まあ急いで決めることはない。君も入隊すれば自分の力で人生を切り開くことができる。それに私の隊に身分や性別の差別は一切ない。超能力を隠して花嫁修行なんて君には退屈だろ。我々はこの部隊を絶対に大陸での醜い戦いになる。Namun Subume menolak hal itu
karena ia menganggap mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk menguasai suatu negara sekaligus menciptakan sebuah peperangan. Karena kurang percaya dengan kata-kata mereka, Subumi pun segera pergi dari sana sambil membawa Hyobo. Namun sang kapten tidak menyerah untuk mendapatkan mereka karena ia yakin mereka akan bergabung dengan sendirinya. Lalu pada malam harinya, Hyobo dan Subumi pun kembali memikirkan kata-kata sang kapten sebelumnya untuk bergabung ataupun tidak. Dan tak disangka keduanya pun berubah pikiran dan bergabung dengan unit tersebut di keesokan harinya. Setelah 1 tahun mereka bergabung, sedikit demi sedikit mereka pun mencoba mempromosikan kelompok mereka, yaitu dengan membuat sebuah video pendek di sebuah bioskop. 怪物として意味嫌われた力を世界の平和は任せたぞ。バカみたい。まずは火を吹く大男。こちらは瞬間移動能力者。おいどんです。おいどんでごわす。嬉しい。怪物呼ばわりされてるのよ。精神官能で心に直接働きかけ、忍術だってこの通り。でこの舞台、大陸を平和に導く秘密兵器となる。そしてチームの要は電気を操る電動能力者。厳しい特訓で能力を鍛え、一人前の帝国兵士を目指します。に変身できるのがこちらの隊員。ただし動物に限られます。それまでは寝る子は育つと一休み。そもそもなんで取材なんか受けたの? Namun tak disangka, masalah pun terjadi di saat Hyobo berjalan. Dirinya pun menabrak seorang polisi sehingga ia pun harus kena marah. Lalu tak lama Subumi pun datang dan mencoba membela Hyobo. Namun hal itu malah membuat si polisi merasa geram sehingga ia pun hampir menampar Subumi. Akan tetapi karena Subumi berhasil menendangnya, hingga polisi itu pun terjatuh dan tak sengaja mengenai seorang perwira angkatan laut. Akibat hal itu, unit mereka pun harus menerima hukuman dan tak diperbolehkan menjalankan tugas. Dan hal itu pun membuat Subumi merasa bersalah terhadap kelompok mereka. Sementara di sisi lain, si pemimpin yang bernama Sawatome mencoba membujuk pihak militer lainnya agar mempertimbangkan tentang unit mereka yang tidak boleh menjalankan tugas. Sawatome mengatakan bahwa hal itu akan menyia-nyiakan bakat mereka. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kekuatan mereka akan sangat berguna untuk melindungi negara ini. Namun bukannya merasa kasihan dengan mereka, pihak atasan militer malah tidak menyetujui hal itu dan menganggap keberadaan mereka hanyalah sekumpulan monster. Dan hal itu pun didengar oleh unit expert lainnya yang saat itu memata-matai jalannya sidang tersebut. Tentu saja hal itu pun membuat salah seorang unit marah dan bermaksud ingin meledakkan mereka. Sampai pada akhirnya sang kapten pun melakukan penawaran kepada atasan militer bahwa mereka akan mengadakan sebuah duel, di mana jika mereka menang melawan angkatan laut, maka mereka akan menjadi kebanggaan dari militer. Sebaliknya jika mereka kalah, maka unit mereka akan siap untuk dibubarkan. Setelah para unit expert mengetahui hal itu, sang kapten pun menyuruh Hyobo untuk melakukan pertarungan tersebut, yang dimana pertarungan ini akan dilakukan 1 lawan 1. Dan keesokan harinya Hyobo pun mulai berlatih bersama rekannya sampai-sampai membuat tubuhnya menjadi babak belur. Melihat hal itu, Subumi pun merasa bersalah dengan adik angkatnya itu dan mencoba untuk menyemangatinya. Lalu di keesokan harinya ketika Subumi ingin memperingatkan pihak angkatan laut, dirinya bersama rekannya malah dicaci dan dikatakan monster oleh orang tersebut. Setelah itu orang itu pun pergi dan akan memulai duel dengan Hyobo yang sudah menghadangnya di sana. 頼むわよ、京介。ここで負けるわけにはいきません。ざけやがって絶対に落としてやる。敵へ捕捉。来た。京介が相手と接触したみたい。なんだあの動きは。どうだい宿り木くん、京介の調子は。京介のやつ動きが鈍いですね。速度も全く出ていない。困
ままじゃすぐに捕まっちゃう。この試作機の性能を最大限に試すにはちょうどいい。この程度なら落とせる。もっと速度を上げるんだ。隊長、京介は勝てそうですか？苦戦中だ。それまでは不規則に飛んで回避するしかない。精神的な重圧で本来の力が出せていないんだ。能力がいくら高くてもまだ子供だ。部隊の存続が自分一人にかかっとるんやからな。重圧が大きいほどその下でくすぶっている力は大きいものだ。今日の勝負に彼を選んだ私の戦略に間違いはない。事態は想定の範囲内だよ。こっちが撃つための間が取れない。体が重い。まるで何かが。その力を使うんじゃない京介。 Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba di tengah pertarungan, sebuah kegelapan pun menghantui pikiran dari Hyobo. Dan di sana ia pun teringat dengan ayahnya yang melarangnya untuk menggunakan kekuatannya tersebut. Ayahnya tidak ingin Hyobo menggunakan kekuatannya itu karena ia bisa saja akan dimanfaatkan. Sama halnya dengan ibunya yang saat itu meninggal akibat menjadi objek penelitian ayahnya. Akan tetapi karena Hyobo sudah menerima bahwa dirinya adalah seorang esper, ia pun tak memperdulikan kata-kata ayahnya dan segera keluar dari kegelapan itu, sampai pada akhirnya ia pun berhasil memenangkan duel tersebut. お父さんはきっと僕が勝つことを望んでいません。神は与えたもうたものを生かせと言っているんだ。この体がある限り君は君のままでここにいていいんだ。何も恐れることはない。その力を最大限に発揮さえできれば。隊長。速度が上がった。騎手はこっちを向くまでの時間を稼いで。隊長、みんなやりました。見てくれましたか、隊長。京介、緊急事態だ。これは訓練ではない。近海で国籍不明の潜水艦が発見された。 Setelah itu tiba-tiba sebuah kapal selam tak dikenal pun muncul, sehingga mereka pun segera menghampiri kapal tersebut. Namun setelah mereka bertanya, kapal tersebut malah menembaki mereka dan mau tak mau mereka pun harus segera mundur. Tak lama setelah itu muncul lagi 3 ekor lumba-lumba yang ternyata tujuan dari kapal itu adalah untuk membunuh ketiga lumba-lumba tersebut. Namun tiba-tiba lumba-lumba tersebut menggunakan telepatinya dan berkomunikasi dengan Hyobo bahwa mereka adalah hewan esper. Lalu dari belakang, 3 buah torpedo pun menghampiri ketiga lumba-lumba tersebut dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Unit esper pun mencoba meledakkan torpedo itu menggunakan sebuah granat, namun sialnya salah satu torpedo itu berhasil lolos. Tanpa pikir panjang, Hyobo pun segera mengejar torpedo tersebut dibantu oleh militer lainnya. Dan untungnya dengan menggunakan kekuatannya tersebut, torpedo itu pun berhasil dihentikan, sehingga para lumba-lumba itu pun berhasil selamat.潜水艦は絶対音響測探機目視ともに追尾不能です。京介たちは。お父さん、その決意に悔いはありません。僕は自分の信じた道を進もうと決めました。京介、
私もあなたみたいに前に進んでいかなくちゃ。自分たちの未来は自分の力で勝ち取っていける。 Setelah itu, Hyobo dan rekan-rekannya pun kembali ke kapal sambil merayakan kesuksesan mereka karena telah berhasil melakukan misi tersebut. Sementara itu, di sisi lain, saat salah satu unit escort berbicara dengan lumba-lumba itu, tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi, di mana lumba-lumba itu berkata bahwa dibanding dengan mereka, kematian para unit escort itu akan datang sebentar lagi. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua telah usai, semua rekan-rekan dari Hyobo pun telah terbunuh dan yang tersisa hanyalah Hyobo. Namun tiba-tiba sang kapten malah menodong pistol ke arah Hyobo dan bermaksud untuk mengkhianatinya. Ia mengatakan ia tidak ingin para expert itu ada di dunia karena ditakutkan Hyobo akan menjadi pemimpin mereka karena kekuatannya yang terbilang sangat kuat. Dan seketika sang kapten pun langsung menembak Hyobo sebanyak 3 kali sampai-sampai membuat dirinya terbunuh. 君はそのリーダーとなり世界を滅ぼす。戦後超能力者は増え続ける。何を言ってるんです。君を他の誰にも渡すわけにはいかないんだ。占領軍に知られるべきではない。隊長、君には感謝している。君を人類の敵になどしない。人類の敵。その力は私だけのものだ。僕らは所詮おめでとう。これで君は2階級特進だ。他の仲間と共に名誉の戦士として。Namun secara mengagetkan, tak lama setelah itu tiba-tiba Hyobo pun bangun dengan wajah yang seperti kerasukan yang seketika membunuh kaptennya sendiri. Dan sejak saat itu, dirinya pun sudah tidak percaya dengan orang biasa ataupun yang berhubungan dengannya yang telah menganggap mereka dengan seekor monster. Setelah itu adegan pun berpindah dengan Hyobo yang telah memulai serangan kepada Hinomiya dengan maksud untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Hinomiya terjatuh dan langsung menodongkan pistolnya. Akan tetapi Hinomiya tidak punya niat untuk membunuh Hyobo karena misinya hanya ingin mengambil Ihachiko. Lalu seketika Hinomiya pun menghampiri Ihachiko dan segera mematikannya sehingga kapal Hyobo yang awalnya tak terlihat menjadi terlihat. Setelah mengetahui keberadaan dari kapal Hyobo, atasan Hinomiya pun segera mengirim pasukannya yang berupa pesawat pengendali dan beberapa dari tentara. Lalu atasan Hinomiya pun mengirim perintah kepada Hyobo agar segera menyerahkan alat tersebut. Selain itu, atasan Hinomiya juga mengatakan bahwa pasukan mereka harus diawasi karena mereka tidak ingin membiarkan monster seperti para expert berkeliaran di lingkungan mereka. Setelah mendengar perkataan atasan Hinomiya yang menyebut mereka monster, amarah Hyobo pun seakan bangkit. Lalu tak lama serangan pun terjadi di kapal tersebut, sehingga memaksa Hyobo harus mengatasi pesawat-pesawat itu yang telah menyerang kapal mereka. Dengan penuh amarah, Hyobo pun segera membantai pesawat-pesawat tersebut satu persatu hanya dengan seorang diri. Namun ternyata hal tersebut hanyalah sebuah pengalihan agar para tentara bisa memasuki kapal Hyobo dan membawa Ihachiko. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya dan apakah Hinomiya berhasil selamat dari insiden itu bersama dengan rekannya? Jika kalian ingin tahu, mari kita lanjut ke part selanjutnya.